lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Hari ini kita kedatangan hambanya, wah sangat luar biasa. Kolonel Pur Pendeta Dr. Robert Haposan Pandiangan. Wah. Bersama istri tercinta. Jangan lupa istrinya yang juga cantik ikut. jelita. Amin. Amin. Sekali lagi buat kami nih ya, wow, pekerjaan sebagai seorang TNI itu tidak pernah mudah. Ya, tanggung jawab, kemudian pengorbanan, kemudian dipanggil setiap saat ya. Nah, buat generasi muda rupanya banyak sekali yang sudah tidak tahu nih. Ya kan kelihatannya negara aman-aman aja ya. Jadi sudah tidak tahu pengorbanannya, tidak tahu tuntutannya. Bahkan saya melihat ada banyak sekali generasi yang muda yang sudah tidak tertarik. Ya, siapa yang mau jadi TNI Sengsoro gitu ya misalnya ya. Nah, boleh perkenalkan dan boleh bagaimana sih Bapak bisa tertarik dan kemudian perjuangannya bagaimana? Biasa Bapak. Iya Bu. Sebenarnya saya ini jadi TNI itu karena Tuhan. Wow. Jadi saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Jakarta. Oh, lulus teologi dulu. Iya, 91. Lalu dilantik pendeta. Wow. Kemudian buka pos P itu di Mangga Besar. Di Mangga Besar, tapi itu anak-anak sekolah minggu. Lalu saya berpikir, Tuhan, gimana ini? Saya kerja Bu. Jadi marketing atau sales filter air. Ya untuk menghidupi lah. Sampai pameran itu di JDC Jakarta Design Center di Selipi saya saya dipertemukan dengan seorang kolonel psikolog Mabes waktu itu. Saya masih ingat namanya Bapak Istingal, orang Semarang. Nah, istrinya beliau angkatan laut. Beliau nanya, "Loh, Mas Robert sudah pendeta?" "Sudah Pak." "Mau jadi tentara?" katanya. Loh, Wow. nggak ada pikiran saya untuk jadi tentara. Pikiran saya adalah untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, dalam kurun waktu hanya beberapa bulan, ada surat panggilan dari Mabes TNI. Wow. Saudara Robert Haposan Pandiangan, STH, segera memenuhi panggilan ini. Kalau tidak memenuhi panggilan ini, ditangkap PN. Loh, gitu. Baru tahu saya Pak. Sungguhan. Saya pikir tuh sukarela dan Bapak memang pengen ngebet gitu loh. Ternyata dapat panggilan. Kok bisa? Loh ya. Setelah itu saya baru ngeh, sepertinya ada perjalanan hidup saya dan juga pertemuan dengan Bapak itu. Loh, surat apa ini? Terus saya ke Kodam, siapkan semua ijazahmu dari SD sampai S1. Pendek cerita, tanggal 30 September 1992 kami sudah ada di Akmil Magelang. Dididik, dilatih banyak. Nah itu Bapak nggak kaget itu? Ya secara fisik kaget. Dari sipil, Iya. jujur saya nggak pernah main Pak. Di Sekolah Waduh. Tinggi Teologi kok Iya. melayani cat planting lah apa men. Iya. Tiba-tiba sudah Suruh lari, push up ya toh. lari push up guling-guling Guling-guling. Tenang. Gelantungan. meluncur gelantungan lempar granat nembak. Iya. Maka saya katakan ini cara Tuhan. Jadi kalau ibu tanya tadi cita-cita, nggak ada cita-cita. Tapi kayak seperti disuruh Tuhan melalui jalur TNI ini kamu melayani saya. Begitu. Itulah sekilas saya. Bapak, ibu tadi bilang saya terkenal ya. Saya Robert Haposan Pandiangan. Luar Nama biasa. yang cukup keren. Yes, Dari betul. Jawa namanya Robert. Haleluya. Luar biasa sekali. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu rencana Tuhan dan cara Tuhan. Bagaimana seorang pendeta tiba-tiba ditangkap dan dipaksa menjadi tentara. Tapi sebenarnya setiap kita bukankah tentara Kristus. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk jadi berkat, untuk berdiri buat bangsa dan buat tanah air. Apapun agamamu, ada panggilan untuk berdoa dan untuk berdiri buat bangsamu.
Dan Bapak ini dan Ibu adalah sebuah teladan bahwa mereka dalam arti yang sesungguhnya berdiri buat bangsa dan berdiri buat tanah air. Nah, sekarang ke Ibu nih ya. Jadi pada waktu Bapak jadi pendeta sudah menikah? Atau baru ketemu atau ketemunya gimana nih ceritanya? Ketemu beliau waktu sudah jadi tentara 2 tahun ya Pak. Oh, justru sudah jadi tentara. Iya. Saya sudah pulang dari Timur Timur, Bu. Oh. Waktu lajang ke Timur Timur. Nah itu bagaimana pengalamannya nih? Nah, Ibu ditunda dulu ya, cerita dulu pengalaman Timur Timur. Katanya kan Timur Timur sempat rusuh, sempat macam-macam, itu gimana? Iya. Zaman yang muda-muda belum tahu perang loh. Itulah saya baru beberapa bulan bertugas di Kodam di Balikpapan. Rupanya diperintah oleh pimpinan untuk bergabung dengan Batalion 621 di Barabai, kota Barabai di Kalimantan Selatan untuk berangkat ke Timur Timur. Wow. Waktu saya laporan ke komandan, masuk ruangan beliau ber-AC, beliau cerita. Waktu itu beliau pangkat mayor, Pak Supadi namanya. Mayor Infanteri Supadi. Kita nanti di tanah yang rawan. Saya jujur baru beberapa bulan jadi tentara. Terus dididik di hal tentara hanya beberapa waktu. Diceritain nanti kita di tempat yang merah. Itu walaupun ruang beliau AC, Bu. Keringet dingin saya. Aduh. Oh biasa ya. Tuhan mana, tapi saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang menyuruh saya jadi tentara, berarti Tuhan pasti lindungi. Begitu. Jadi 13 bulan saya berada di sana dengan Batalion 621. Kami kembali, lalu sempat berhadapan dengan teroris, dengan peluru, dengan atau GPK ya waktu itu. Iya betul. Ya, kita ke masyarakat dan juga ke ada yang kami tangkap karena batalion teritorial kan dengan cara-cara damai, tidak harus konvensional tembak menembak, Bu. Iya. Tapi cara-cara yang manusiawi, sehingga ada yang kita tangkap, kita manusiawikan, kita latih nyupir, kita latih anak-anak muda pramuka, begitu, Bu. Saya dengan dokter Purwo, sekarang Kapus Kesat, Mayor Jenderal TNI. Masih tetap di situ juga. Ya, itu yang bareng-bareng sama saya di Timur Timur, yang sekarang masih aktif beliau. Nah itu kami kembali setelah selesai 13 bulan, lalu diperintahkan pindah tugas ke Pontianak. Nah, saya lalu kursus bahasa Inggris, setelah itulah ketemu. Nah, sang kekasih. Diajeng. Nah, sekarang gantian ibunya nih, memperkenalkan diri dan kok mau gitu ya. Terus bagaimana itu bisa yakin ini jodoh saya? Wah, Diajeng. Waktu pertemuan dengan beliau singkat Ibu, hanya 3 hari. Hari ketiga beliaunya sudah nembak saya. Hari ketiga wes nembak? Nembak saya, Bu. Mau nggak kamu jadi istriku? Kalau iya, kalau enggak katanya gitu. Ya ampun. Saya kan langsung, waduh, saya jadi bingung kan waktu itu jawab, terus saya kan masih punya orang tua, saya bilang gitu. Akhirnya beliaunya, oh iya katanya gitu. Terus waktu itu kan belum ada HP ya Bu. Ternyata Pak Pandiangan ini malamnya nulis surat kilat khusus ke orang tua saya. Ya ampun Pak. Jadi kayak ngelamar gitu Bu. Nama saya ini sudah berkenalan dengan putri Bapak yang bernama ini, kami mohon izin untuk hubungan lebih lanjut gitu. Waduh. Nyata itu. Ya. Habis pertemuan waktu nembak itu saya kan berdoa minta pertolongan Tuhan tolong saya. Saya tidak mau salah pilih karena suami kan sekali untuk seumur hidup ya Ibu. Betul. Saya berdoa terus mohon petunjuk Tuhan. Sampai berdoa sampai malam. Ya Tuhan kasih saya hikmat itu mimpi. Saya digendong Pak. digendong sampai tinggi gitu. Digendong gitu akhirnya saya tenang. Oh,
berarti ini memang jodoh saya. Wow. Biasa. 3 hari ya, baru 3 ketemu hari. Terus Kemudian Bapak kenapa kok berani 3 hari? Nek salah. Nah, Jadi ya itu. ceritanya gini Bu, saya sibuk panitia Natal provinsi waktu itu. Ini tentara. Ternyata alumni saya dari STI itu banyak di Kalbar. Nah, masih saudaranya adik ini, istri saya ini, itu pendeta baptis, gereja baptis. Si Rafid namanya, memperkenalkan ke saya. Lah, saya lihat, Wahyu. Udah langsung saya ajak Natal. Terus, itulah cerita ringkasnya. Artinya, ya bagaimana ya, kita disibukkan banyak tugas. Terus kita hanya terkungkung dengan waktu dan tempat yang terbatas. Seperti pengakuan istri saya tadi, ya, saya orang Batak, walaupun lahir di Jawa, tapi ternyata saya lah BTL bener ya. Batak tembak langsung. Iya. Daripada kesuwen. Aduh. Tadi saya percaya Tuhan yang mengawali, Tuhan memberkati. Itu pendek ceritanya. Iya. 3 hari langsung. 3 hari langsung. Tapi mohon izin Ibu, saya menambahin. Iya. Sebelum ketemu beliau itu memang saya bergumul untuk pasangan hidup. Terus puji Tuhan, saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan kasih hikmat saya untuk saya berpuasa, Ibu. Berpuasa. Hari keempat Tuhan sepertinya sudah menyuruh, nggak ada orang, kalau berpuasa itu kan nggak boleh ada orang yang tahu ya Bu. Iya, Satu rumah pun nggak ada yang tahu. Jadi satu rumah nggak ada yang tahu kalau saya berpuasa untuk pasangan hidup gitu. Di dalam berdoa itu saya tulis 5 hal kriteria untuk pendamping hidup saya. Apa saja, Bu? Pertama, yang takut Tuhan. Ya. Amin. Kedua, pegawai negeri. Iya, emang saya ampun. mintanya pegawai negeri. Masuk. Kemudian 5 tahun di atas saya umurnya. Masuk juga itu? Masuk. Kemudian yang keempat dapat dibanggakan. Masuk. Ya, masuk. Terus, Yang kelima sayang sama saya. Puji Tuhan, semuanya itu pertolongan Tuhan tuh setelah sekarang sudah 27 tahun. Pernikahan kami luar biasa. Tuhan itu kalau memang menyertai anak-anaknya yang selalu berserah dan bergantung pada Tuhan, masalah jodoh pun Tuhan memberi yang terbaik untuk saya. Dan 5-5-nya Dan 5-5-nya masuk. Bisa Luar pas biasa. dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Wah ini. Puasa 4 hari. Benar-benar mujizat itu nyata ya. Amin. Lah kok bisa ketemu di Kalimantan? Di Pontianak. Pontianak kan? Iya betul, Iya. Kalimantan Lagi kan. Iya, liburan ke saya- rumah saudaranya yang pendeta gereja baptis. Iya. Diajak beliau. Delalai istilahnya Iya, ya iya. orang Jawa bilang kok bisa Iya, ketemu. ketemunya sampai di Delalai. Pontianak Iya, gitu betul. ya. Itulah Nah, itu jalan bahasa ajaib itu delalai itu ya. Saya asli Kalau- Demak, Bapak asli Blora dipertemukan di Pontianak. Bayangin. Luar biasa Blora loh, Mbak itu. Demak. Cedak, Bu. Aduh, cedak tapi ketemunya di Pontianak. Iya, itu luar biasa. Blora Demaknya cedak. Iya. Pontianaknya aduh. Ketemunya Sibuk di sana. mengurusi Natal waktu itu. Ya, Dalam puji Tuhan. suasana Natal. Jadi yang belum punya jodoh melayani Puasa. Dan puasa ya. Nanti ketemunya di mana itu terserah Tuhan. Iya. Nah, tapi setelah 3 hari model kilat BTL ya, menikahnya kapan? Juga cepat. September 1996. Iya, Setelah karena berapa lama? izin Ibu, karena orang tua saya juga tentara. Ya, kami keluarga tentara, jadi Abangnya mungkin juga tentara. bapak saya tahu kalau tentara ini harus serba cepat kan, Bu. Takutnya Satset. nanti ada tugas yang lain. Jadi Nggak bisa orang tua saya ditunda. langsung begitu orang tua melamar saya di rumah langsung menentukan tanggal gitu. Ya ampun. Jadi begitu surat sampai Iya. langsung pengaturan. Pokoknya kamu kesini bawa orang tua gitu. Kemudian terus langsung menentukan tanggal. Waduh. Enggak ngomong yang ini itu apa mahar apa enggak, pokoknya yang penting
Aduh. Luar biasa. Saya tidak mudeng. Ya. Iya. Kok ada ya orang tua juga tanpa lihat iya. toh? Nggak lihat, Bu. Ini punya apa nggak. Nggak nanya. Nggak Kan punya nanya. pangkat ya Bu ya? Yang Ya, penting kan iya. ada pekerjaan. Ya, tapi Iya. orang itu kan mesti lihat wajah toh, Oh, Pak. Iya. Ya ini kok nggak lihat kok diserah no anaknya Ya, perempuan itu. itu loh. Loh, maksudnya saya datang menghadap ke orang tua baru. Iya, tapi kan dia kalau sudah mau suruh menghadap suruh bawa orang tua. Udah Ya, restu toh? ya Itu kan artinya. istilahnya sudah tahap yang selanjutnya. Jalan Tuhan tuh memang luar biasa ya, seperti Hebat. lancar Kilat, gitu. lancar, Iya. luar biasa. Dan syukurnya kok ya pilihan orang tua saya kan tadinya mau melamar jadi kowat Bu. Setelah kuliah mau ini saya nunggu transkrip keluar dulu kan Bu. Tapi ayah saya bilang udah kamu nikah aja, ini sudah bagus katanya gitu. Haleluya. Tuhan, haleluya, betul. Nah, sekarang pengalaman apa Pak selama jadi TNI yang paling berkesan? Paling berkesan. Semua berkesan Bu. Maksudnya berkesan bagaimana nih? Mungkin jadi Paling berkat membekas. atau mungkin menghadapi maut atau mungkin pernah bertemu dengan Pak Presiden atau apalah yang buat Bapak ini ada value-nya sesuatu yang ajaib. Yang paling berkesan itu sebenarnya paling menggetarkan ya. Ya di Timur yang pertama saya lajang di Timur Timur, yang kedua setelah pengantin baru saya ke Timur Timur lagi. Oh ditinggal berarti? Iya. Iya. Abis menikah ditinggal? Iya. Tinggal pergi dulu? Dari hamil 0 hamil, beliaunya berangkat belum tahu kalau saya hamil. Jadi begitu beliau berangkat, saya tes itu ternyata positif sampai melahirkan. Nggak ada beliau? Nggak ada beliau. Ini Bapak luar biasa. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Karena mendampingi. setelah kami nikah kok nggak hamil-hamil. Saya tumpang tangan, kami berdoa, Iya. Tuhan, aku ini laki-laki atau enggak? Jujur iya saya. Begitu mau diperintahkan Timur pimpinan tugas ke Timur Timur, saat kumpul kami baru kami tahu bahwa istri hamil. Maka kami kasih nama Yoel Parakletos panggilan. Bapak yakin kenapa jadi laki? Dikasih mimpi Tuhan. Tuhan masih mimpi saya gendong anak laki-laki. Maka saya waktu telepon-telepon kalau minggu habis gereja di Kabupaten Los Palos itu, di laki-laki itu. Terus, itu. Luar biasa. Anak kami yang kedua, Putri, Irene Rapa Pandiangan. Nah itu Bapak ada di Juga tempat. nggak ditungguin. Dan ditungguin juga Bu. Saya pas kursus guru militer. Waduh. Nah, Jadi dari nol juga bersyukur ditinggal. jadi istri tentara ya. Itu 7 bulan kayaknya ya, melahirkan nggak ditunggu. Dari umur 7 bulan. Oke, 7 bulan terus hamil. anak berapa? 2 aja? Wah, Aduh. Nah ini buat ibu-ibu dimanapun ya. Seringkali ada banyak yang marah karena suaminya kurang perhatian. Ada yang marah kalau misalnya dia ngidam, tidak dituruti ya. Ini dari nol sampai melahirkan tidak ada suami. Ya, kemudian 7 bulan ditinggal lagi. Iya. Ya, dan kemudian harus berjuang sendiri. Bahkan dalam tanda kutip tidak ada yang ikut mendampingi pada waktu sakitnya, ya puncak kesakitan kan katanya salah satu melahirkan. Nah ini perasaan ibu bagaimana Bu? Ya, perasaan saya mungkin karena sudah mengerti, paham kalau jadi suami tentara itu siap atau tidak siap, harus siap ditinggal tugas. Jadi ya waktu beliaunya tidak menungguin saya siap. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu melindungi saya, menolong saya gitu, mendampingi saya. Biasa. Wanita yang gagah dan berani. Hijau udah Ya, hijau. pantesan hijau, pantesan Oh, ini beneran beneran tentara. tentara ini. Ya, luar biasa. Ya ini buat pelajaran buat setiap kita. Terutama anak-anak muda zaman sekarang yang baru merit, masih bulan madu dan manjanya setengah mati ya. Dan kalau suami tidak mengerti pada waktu dia mual, tidak dampingi, ngamuk. Bahkan sekarang itu banyak yang baru 3 bulan
menikah sudah cerai ya. Ini data di seluruh dunia, dari 3 yang menikah 2 bercerai. Tapi pasangan ini sudah 27 ya Bu ya. Iya. Dan Tuhan menjagai, menyertai, melindungi. Tapi bukan cuma dari pihak Tuhan, tapi dari pihak mereka. Bagaimana mereka saling mengerti, saling berkomitmen, saling merelakan. Pada waktu Bapak tidak ada, bagaimanapun hati Bapak pasti ingin mendampingi. Tapi Ibu tidak marah dan tidak menuntut. Beliau malah dengan rela mendukung karir suaminya. Amin. Sekali lagi, keluarga mau langgeng, jangan egois. Keluarga mau langgeng, ayo berharaplah kepada Tuhan. Suami dan istri bisa saling mengecewakan, tapi Tuhan ada selalu di antara kita. Wah, luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke kisah-kisah lebih menarik lainnya, kita akan tunggu dulu di pariwara berikut ini. Tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Akur Dong. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba
Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita masih dengan keluarga Bapak Robert Haposan Pandiangan beserta istrinya. Wah. Keluarga tentara, keluarga yang tidak biasa. Keluarga yang mengabdi, keluarga yang harus fleksibel ya. Amin. Dengan semua pergerakan. Nah, mulai kapan nih Pak? Sama Ibu mulai keluarganya nih kumpul jadi satu. Nah, iya. Nah, ya, terus kemudian ikut kemana anak-anak piye ya dengan perubahan sekolah dengan sebagainya. Ini Pindah-pindah gimana nggak? Iya. Iya. Mulai setelah saya Satgas dari Ambon. Itu setelah berapa tahun menikah? setelah kapten berapa tahun? 2001 ya. 2001. Lalu pulang 2002 saya sekolah Selapa. Lalu kami dapat tugas ke Malang, di Malang sekian tahun. Lalu saya Itu bareng. bareng. Iya. Bareng. Masa-masa pertumbuhan putra putri, Bu. Terus Itu tapi putra putri usia berapa itu? SD, SMP. SD. Iya. Terus S sampai SMP yang putra. Terus saya waktu mayor pindah ke Jakarta. Semua borongan Semua. lagi. Borongan Ya. banget. Nah itu anak-anak enggak ada wah perubahan ya dari Malang ke Jakarta nanti logatnya aneh diketawain atau perasaan tertekan atau gimana? Enggak apa-apa anak-anak siap. Puji Tuhan anak-anak kami cepat beradaptasi. Menguasai Jakarta. Iya, justru. Iya, haleluya. Luar biasa. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang, puji Tuhan. Terus sekian tahun 2017 ya Maya? 2017 saya ditugaskan pimpinan ke Kodam 17 Cendrawasih. Oh, Bertugas definitif. Nah, tapi puji Tuhan anak-anak sudah SMA ya Maya? Iya. dan enggak ikut. Nggak ikut. Tidak ikut, hanya kadang-kadang ke sana lihat sambang. Kembali ini Bu, pergolakan masa-masa SMA itu kan masa mencari identitasnya kan Iya, ini. iya, Saya iya, puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan anak-anak saya mungkin karena saya bersyukur punya suami yang luar biasa yang selalu dari kecil kami dididik untuk selalu baca Alkitab tiap hari Ibu. Dulu zaman anak-anak masih kecil begitu bisa membaca kami dari sore baca Alkitab sama-sama. Ya. Berapa banyak? Maghrib itu Pasal. tetangga-tetangga pada ke masjid, kami baca Alkitab sama-sama. Satu Lembar. pasal ya. Kalau pasalnya pendek, 2 pasal gitu. Puji Tuhan. Itu mungkin yang membuat mereka dasarnya kuat ya, Bu. Kuat. Jadi waktu mau pindah ke Jakarta tuh jujur terus terang saya itu kayak stres gitu Bu. Saya masuk rumah sakit 3 hari dicek semua penyakitnya, nggak ada penyakitnya apa. Ternyata saya menipu diri sendiri bahwa ternyata saya stres. Saya masuk Jakarta malah stres Bu, jujur. Waktu itu karena di berita di daerah itu kan Jakarta itu tawuran anak-anak, kemudian banjir, iya. Dan di saat saya masuk Jakarta itu anak-anak saya kan masih masih remaja. Jadi saya agak problem gitu. Tapi puji Tuhan, haleluya. Begitu saya mengerti kalau saya ini stres, saya semakin menyadari diri bahwa saya walaupun istri tentara yang tadinya harus menguatkan diri, istri seorang pendeta harus menguatkan diri, saya bisa stres juga ternyata gitu. Akhirnya setelah tahu diri saya, akhirnya saya ya itu terus nempel kepada Tuhan. Tuhan menjaga anak saya 24 jam dimanapun mereka berada. Sampai sekarang puji Tuhan anak-anak kami sudah bekerja, semuanya sudah bekerja. Sudah mantu belum? Belum, lah ini masih pergumulan mantu. Carikanlah Bu. Banyak di sini banyak. Ya kita percaya lawang dulu aja dapatnya kilat tepat dan luar biasa. Masa anak-anak tidak ngalamin yang kayak bapaknya. Jangan kaget tuh ya, nanti anaknya dapatnya 3 hari ya. Kalau dibales BTL lah. Nah, tapi ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa ya.
Seringkali kita merasa diri kita kuat. Sebagai istri, sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja sosial, ya bahkan sebagai tentara. Tetapi kita juga manusia yang rapuh. Kita butuh Tuhan, kita butuh doa, kita butuh dukungan, kita butuh mengenal diri kita sendiri. Ada banyak orang yang tiba-tiba, istilah saya, break di tengah jalan. Ya, karena mereka merasa dirinya kuat. Betul. Tapi di dalam ini ternyata amsyong, istilah orang Jawa. Ya. Di dalam ini ternyata banyak sekali sakit hati, marah, kecewa, mungkin ketakutan yang tidak dibereskan. Dan seperti yang tadi Ibu bilang, benar-benar kita butuh bergaul dengan Tuhan. Kita butuh megang Tuhan supaya kuat melewati segalanya. Luar biasa, pada waktu mereka harus terus berpindah, menghadapi tantangan. Ya, cendrawasih mungkin buat beberapa yang kurang jelas adalah ke Papua. Dengan tembak menembak, dengan orang yang berkali-kali tidak pulang ya. Tetapi Tuhan menjaga Bapak. Tuhan membuat dia melewati semua bahaya. Karena gada, anugerah, doa, pengertian itu sendiri yang menjaga dia. Nah, terima kasih nih Pak buat semua pengalaman sebagai seorang TNI dan sebagai seorang pendeta. Nah, sekarang bagaimana nih Pak menggabungkan ya antara TNI sama kependetaan? Nah, ya kan banyak orang berkata wah nih TNI belajar nembak loh ya. Nah, nih, anak Tuhan kan nggak boleh ya. Terus beberapa orang berkata TNI itu keras. Ya, sama anak banyaknya main gampar misalnya. Tapi kita di dalam Tuhan kan harus kasih. Nah, ini Bapak merasa atau pengalaman Bapak gimana? Saya jadi TNI-nya karena saya pendeta. Supaya Bapak, Ibu, saudara yang lain juga tahu bahwa di TNI tiap tahun memang ada merekrut TNI, khususnya dari sarjana. Sarjana apa saja ada, selain yang akmil, Bu. Betul. Itu, nah saya kebetulan yang seperti saya bilang di awal tadi, bahwa memang sudah di awal background pendeta, lalu jadi TNI. Seperti pertanyaan Ibu tadi, bagaimana ya? Ya saya tetap mengikuti jenjang karir yang diberikan, yang dibebankan, yang terukur, yang harus saya jalani oleh pimpinan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sampai pangkat kolonel. Dan dapat kolonelnya di Papua itu suatu kebanggaan bagi militer. Artinya bagi saya dah hebat sekali lah. Maka kalau dikatakan ada pertentangan di batin, enggak ada sebenarnya. Memang latihan nembak ya latihan nembak. Kan latihan bukan menembak sembarangan. Dan kan tidak pernah benar-benar mesti nembak orang ya? Tidak nembak orang. Latihan menembak ikut, latihan pukul bela diri ikut, latihan renang ikut, dan semua. Artinya oke, melayani ya melayani saja karena passion kita melayani, tapi juga karena karir kita TNI. Ya ternyata diseimbangkan, bisa seimbang. Bisa. Demikian Bu. Apa di sekitar Bapak enggak banyak nih kan kalau kedengarannya ya Bu ya. Kalau istri TNI itu banyak ditinggal, banyak penyelewengan, banyak kekerasan, anak-anak juga TNI banyak yang tawuran, main pistol gitu ya. Nah di sekeliling Bapak ini apa enggak seperti itu? Oh haleluya. Memang saya mendengar ada saja ibu-ibu yang ditinggal suaminya sedang satgas tugas. Ada aja ya, 1-2 mungkin suatu batalion yang melakukan pelanggaran, selingkuh atau hal lain. Itu oknum. Dan saya puji Tuhan diberikan Tuhan seorang wanita yang luar Kuat biasa, dan setia, ya? yang kuat, walaupun hanya 3 hari. Tuhan sendiri yang memilihkan. Artinya 3 hari saya kenal langsung saya percaya saja. Modalnya percaya Bu. Dan puji Tuhan kami punya putra putri yang betul-betul digendong, didekap, dipeluk, ditumbang tangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yoel,
Parakletos Pandiangan dan Irene Rapa Pandiangan aktif dalam melaksanakan kegiatan di gereja kami. Kayak tahun lalu putra kami ikut sebagai pemeran dalam Holy Wind sebagai Abraham. Drama di gereja. Dan putri saya sebagai dancer ya. Artinya dari satu sisi bagaimana ya? Saya dan istri terbatas. Tapi Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas memerintahkan pasukan malaikatnya memagari putra-putrinya. Seperti tadi cerita istri saya bagaimana ya? Ini Jakarta. Jujur Bu, anak-anak kami penguasa Jakarta kayaknya. Orang nggak takut karena percaya Tuhan pasti melindungi. Nah bagaimana Bu dari pihak ibu ya? Kan pasti ada ya dengar keluhan istri-istri, anak-anak sing nakal, anak-anak TNI. Itu bagaimana cara ibu mengantisipasi atau berteman dengan mereka dengan gaya yang berbeda, korupsi dan sebagainya, itu bagaimana? Ya puji Tuhan, saya kalau ada teman yang sekiranya agak gimana gitu, saya mundur Bu. Maksudnya nggak terlalu bergaul, si hello aja gitu. Terus kemudian kalau ya biar suami percaya, saya bergaulnya ya agak dibatasin gitu Ibu. Gitu. Nah kalau anak-anak bagaimana Ibu? Anak-anak biasa, bergaul biasa, cuman ya ada rambu-rambunya, yaitu tadi setiap hari kita baca Alkitab, kita membahas Alkitab tiap hari, setiap malam Ibu, setiap mau Jadi tidur. Ibu tidak pernah menghadapi anak-anak, maksudnya yang aneh-aneh. Yang aneh, puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberikan saya anak-anak yang manis, anak-anak yang taat pada orang tua, yang sekali ditegur sudah tahu, tidak perlu tegur 2 kali gitu Ibu. Puji Tuhan. Luar biasa sekali ya. Karya Tuhan Yesus. Karya Iya, Tuhan karena Yesus. Tuhan, iya. Sekali lagi hadapi keluargamu dengan kasih. Dan baca Alkitab itu dasar. Iya, betul. Mungkin ada yang beberapa dari agama yang berbeda. Apapun yang kau baca ya dari kitab dari saudara itu pasti mengajarkan dasar-dasar yang baik. Tetapi banyak orang tua tidak menjadi teladan. Banyak orang tua bahkan memberikan contoh yang negatif. Sehingga anak-anak mereka jelas tidak percaya dan menolak dan kecewa. Tetapi berdua menunjukkan sebuah teladan yang luar biasa. Pada waktu suami tidak ada, ibu tetap setia. Pada waktu bapak pulang, ibu tetap benar-benar memberikan cinta. Mereka menunjukkan sebuah keteladanan. Dan itu membuat anak-anak menjadi luar biasa. Luar biasa sekali. Nah mungkin ini sisi lain ya, mau tanya nih. Pernah nggak misalkan lagi pas kumpul keluarga atau lagi liburan bersama seluruh anak-anak, tiba-tiba ada panggilan mendadak, Bapak harus pergi gitu atau bagaimana? Pernah nggak ada kejadian atau ada satu masa gitu lagi kumpul, lagi sama anak-anak semua, Bapak harus pergi dipanggil gitu? Jadi memang selama ini Bapak sering nggak bisa kumpul keluarga. Jadi karena panggilan tugas, jadi ya kalau sama keluarga memang kurang begitu ini ya, kurang begitu dekat gitu. Jadi kalau ada acara keluarga ya cuman saya sama anak-anak saja yang Maksudnya keluarga besar? Keluarga besar kan. Iya. Jadi memang keluarga besar ya sudah tahu Udah ya. paham. Namanya juga Iya. Kalau misalnya TNI. bekerjanya dinas. Iya. Udah. Karena keluarga ibu juga seperti itu ya. Iya. Seringkali harus meletakkan. Banyak pengorbanan yang memang harus diberikan. Jadi tidak bisa kita menuntut, tidak bisa kita hanya berkata saya mau selalu kumpul, saya mau untuk selalu didampingi. Dan kita selalu berkata papa mama yang baik adalah yang memberikan waktunya buat anak-anak. Kadang-kadang memang biar bagaimanapun keadaan tidak selalu ideal. Anak-anak zaman sekarang seringkali menyalahkan orang tuanya. Karena orang tuanya yang tidak punya waktu untuk anak-anak. Atau tidak punya waktu ya untuk mengikuti perkembangan mereka. Tetapi kenyataan hidup akan terus berjalan. Mari anak-anak, seberapapun orang tuamu sudah memberi, mari bersyukur. Tapi orang tua, sementara kita masih bisa menanamkan sebuah value, mari jadi teladan. Dan tadi, setiap ada kesempatan pakai untuk mengajar mereka mengenal Tuhan. Nah,
Pak dengar-dengar sekarang sudah jadi dosen nih. Wah, ya. doktor loh ini ada doktor. Sudah doktor, sudah jadi dosen. Bagaimana nih sweet ya dari TNI sekarang jadi Kapan, doktor dan dosen. Nah, luar biasa. Sebenarnya Bu, saya menyelesaikan doktor teologi saya itu 2014. Sudah cukup lama ya. Ya, begitu tidak tugas satgas lagi semenjak di Malang dulu, mumpung anak-anak masih kecil, pokoknya saya pengen sibuk dan direstui oleh istri. Saya menyelesaikan S2, apalagi berpindah ke Jakarta. Saya selesaikan S2 saya di Harvard, terus puji Tuhan ujian negara waktu itu nilainya A semua. Wow. Bukan pamer Bu, Luar biasa. ujian negara A semua. Loh, menyemangati saya ikut S3A. Wow. Dan puji Tuhan 2014 selesai dari STT Shalom di Lampung. Sekolah Tinggi Hukum Militer di Matraman membutuhkan dosen agama Kristen Protestan. Saya waktu itu pangkat masih mayor. Lalu oleh pimpinan saya direkomendasi ke sana. Wih, STHM pun senang karena sekolah tinggi milik Angkatan Darat. Ini dosennya juga Angkatan Darat. Ya sudah. Pas. Dan sekaligus supaya Ibu ketahui Pak, jabatan fungsional saya sudah sampai lektor, dapat NI dan juga dari Dikti melalui STHM karena negeri berarti kan. Dan jadi waktu saya tugas ke Papua pun saya tetap sebagai dosen. Oh, jadi jarak jauh. Kalau pas saya cuti saya ngajar. Oh, bukan dari jauh pakai di Zoom. block teaching gitu. Nah, dan diizinkan. Haleluya. Apalagi sekarang. Demikian. Ibu In waktu itu pernah kan ngisi? Sudah ngisi kelas. sekali. Haleluya. Bagaimana Pak sambutannya? Saya mengisi kelas. Mantap sekali. Gitu. Nah, Ibu selama jadi istri ya, ada enggak keinginan untuk terus belajar atau terus kemudian sekolah lagi, berkarier, terus Ibu pengen ini sudah selesai ngurus anak-anak, udah ngurus bapak, terus Ibu pengen meneruskan sesuatu. Ada enggak cita-cita ke situ? Dulu memang Pak Pandiangan menyuruh saya untuk ambil S2, ayo ambil S2 gitu. Tapi saya udah papa aja yang maju, saya yang bagian anak-anak aja. Saya begitu. Ya, saya mensupport dari belakang aja, papa yang maju, saya yang anak-anak aja. Nanti kalau dua-duanya maju, anak-anak gimana nanti? Saya takutnya begitu, Ibu. Takutnya nanti sekarang kurang. anak-anak sudah kerja. Iya. Nah, masih ada semangat nggak ini buat atau Ibu pilih pelayanan yang lain atau pekerjaan yang lain sekarang? Sekarang ya mendampingi beliau aja. Jadi tambah romantis nih ya. Tambah romantis, tambah romantis, luar biasa. Luar biasa. Kita ada di akhir daripada pembicaraan kita. Mungkin Bapak bisa memberikan semangat ataupun buat anak-anak muda ya. Dan kemudian untuk bagaimana sih TNI ini kondisinya untuk memanggil lah mungkin lebih banyak supaya anak-anak muda ini mau untuk berdiri buat bangsa. Demikian juga buat Ibu, nanti saya minta anak-anak muda sekarang ini ya menurut saya ya agak manja ya Bu ya. Pengennya kan mesra, mungkin kebanyakan nonton drama Korea gitu ya. Yang bayangannya itu keluarga itu kumpul, mesra, nikmat. Sedangkan kan kenyataan tidak seperti itu. Yeah. Kita harus berjuang, kita harus berkorban, padahal Ibu berkorban untuk Bapak. Mulai dari pengen jadi tentara, pengen jadi polisi diletakkan, sekolah diletakkan, hamil tidak ditungguin ya. Korbannya sangat banyak. Nanti boleh bicara kepada generasi ini, supaya generasi ini juga ikut kuat dan ikut menjadi berkat buat banyak orang. Silakan Pak, monggo. Baik, adik-adikku kaum muda, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan saudara.
putra-putri yang terbaik. Oleh sebab itu persiapkanlah dirimu bahwa melanjutkan negara kesatuan Republik Indonesia ini ada di bahumu. Salah satunya pengabdian melalui TNI. Jadi bagaimana untuk bisa menjadi TNI? Ada beberapa sumber. Mungkin kaum muda, saudara boleh yang dari SMA mau daftar ke Akademi Militer, siapkan diri fisik, mental, dan psikologisnya, kejiwaan. Begitu juga atau yang dari sumber sarjana apa saja. Bisa ya. Ya, sarjana apa saja. Termasuk Yang- arsitek. Wah, apalagi arsitek, Bu. Yang Jadi tentang saya ini bisa nih ya, saya. nggak pernah didengar arsip, perpustakaan. Mungkin banyak nggak peminat mahasiswa tentang Iya, itu. betul. Justru dibutuhkan sejarah, apalagi musik, Oh, musik juga. Ya, musik, sarjana musik. agama semua, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi silakan kalau yang mau dari sumber sarjana dan minimal lah nilainya saat sudah era zaman sekarang minimal lah nilainya 3, lah IPK-nya. Ya. Dan saya yakin dan siapkanlah fisikmu, siapkan mentalmu, jangan cengeng. Percayalah, pasti waktu adik-adik masuk, saudara akan dibimbing. Tidak mengerikan kok. Memang betul sepertinya, wah kok ngeri. Iya, ngeri banget ya. Buktinya bisa kok kita Pendeta lolos ya. Ya, haleluya. Pendeta nggak pernah menwa saja lolos. Apalagi adik-adik pernah menwa mungkin pernah orasi. Haleluya. Pernah tawuran ya Pak di sini Pak. Janganlah. Mewah nggak pernah tawuran. Mendingan jadi komandan nanti toh. Nah, itu silahkan. Jadi dari apa saja siapkan fisik, kesehatan, Bu. Bila mana perlu ada bimbingan psikotes. Nah, psikotes itu yang saya mau ucapkan tadi kok. Terus ada juga yang dari sumber SMA tapi mungkin bintara, silahkan. Bintara itu sersan ataupun tamtama biasanya untuk anak buah. Tapi silakan kalau boleh yang perwira sumbernya untuk Akademi Militer ataupun yang dari sarjana. Yang penting persiapkan dirimu. Dan pesan saya selaku hamba Tuhan dan selaku TNI, saya ingin menasihatkan TNI yang sudah aktif juga, persiapkan juga untuk masa purna. Seperti Ibu bertanya tadi, saya sebagai dosen itu seperti Tuhan bimbing saya. Pelan-pelan. Siap ya Pak ya. Siap. Padahal karena semangatnya untuk belajar, direstui istri, ya puji Tuhan sekarang tetaplah menjadi sebagai tim pengajar. Iya, nek nganggur kan nanti pikun. Pak. Iya. Ah. Dosen modalnya kan cerewet. Jadi tambah pintar. Tambah pintar, tambah pintar jadi ngomong. berkata. Haleluya. Tapi juga dipraktekkan. Demikianlah mungkin sedikit nasihat atau pesan-pesan saya bagi kita tunggu. Yes. Tanya di Ajendam, di Kodam Jaya Ajendam di dekat Cililitan situ. Kalau ini bisa ditanya Bapak, syarat-syaratnya. Kapan pembukaan. Ya, bisa dilihat juga di situ di Pasti di HP YouTube di ada Google, ya, di ya, Google di semua YouTube. ya. Rekrutmen TNI, tinggal mana adik-adik mau pilih. Yang Akademi Militer, ada yang Sepa PK, atau yang mau Bintara, atau mau Tamtama. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya. Yes. Luar biasa. Ibu sekarang Ibu. Saya mungkin menambahi sedikit, kalau memang punya cita-cita jadi TNI, jangan berharap hidup kaya. Gitu. Maksudnya harus siap hidup pas-pasan. Pas pengen mobil bisa beli, Amin. pengen rumah bisa beli. Yang penting cicilan itu kan, yang penting Jalan terus. cicilan jalan terus. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, cukupkan dirimu dengan gajimu ya, yang mungkin di Yohanes atau gimana. Betul. Itu cukupkan dirimu dengan gajimu, artinya jangan berhutang. Berhutang itu kalau ngambil rumah itu tidak berhutang sebenarnya. Ngambil mobil itu tidak berhutang karena kan sudah diperhitungkan lewat Ya, koperasi sesuai, ya. Oh ini cukup nggak gajinya untuk setiap bulannya ini Betul. dipotong ini gitu. Semampu. Karena dulu saya saking
takutnya firman Tuhan, saya takut berhutang, Ibu izin. Saya takut berhutang, bertahun-tahun saya nggak punya rumah gitu. Tapi karena sering dinasihati teman-teman, nggak apa-apa itu nggak berhutang, itu kan nyicil gitu. Oh ya, ini berarti untuk generasi penerus kami, jangan takut lah. Kalau memang kepengen jadi keluarga TNI, jangan takut kelaparan. Yang penting Tuhan pasti menyertai, mencukupkan, menyediakan gitu. Luar biasa. Jangan takut kaya. Juga jangan takut kaya ya. Iya, jangan takut kaya. Jangan takut miskin, jangan takut kaya Amen. juga ya. Sekali lagi kita ada untuk menjadi berkat. Iya. Kita ada juga berdiri buat bangsa dan buat semua yang di sekeliling kita. Banyak yang takut, banyak yang merasa bahwa dirinya hidup buat dirinya sendiri dan tidak pernah peduli buat bangsa dan tanah air. Tapi saya mau berkata ini adalah keluarga TNI. Mereka berkorban, mereka berdiri, mereka meletakkan banyak hal. Tapi Tuhan memberkati mereka. Jangan takut, itu istilah mereka. Dan percayalah ada tangan kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Sekali lagi, pengabdian dimulai dari seorang ayah. Wah, sang ayah meletakkan hidupnya, keluarganya untuk mengabdi, tapi tidak berhenti di situ. Saya melihat bahwa istrinya pun ikut mengabdikan diri untuk bangsa. Karena dia membiarkan suaminya untuk pergi, suaminya untuk dinas. Tapi tidak berhenti lagi di situ. Ada anak-anak mereka yang meletakkan juga, mengabdikan diri untuk bangsa. Walaupun mungkin mereka bukan secara status sebagai TNI, tetapi mereka adalah orang-orang yang juga mengabdikan diri untuk bangsa. Sekarang giliran kita. Giliran kalian yang masih generasi muda. Dan orang-orang di luar sana yang memang kalian punya hati untuk bangsa ini. Abdikan dirimu. Karena bangsa ini membutuhkanmu. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.